Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah, Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir kian melembut, cerdas, dewasa, bijaksanakan hati nurani berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja upaya serius terus-menerus tak kenal putus untuk bersyukur dengan menghayati, mempedomani, mengamalkan Pancasila niscaya dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, Tuhan Yang Maha Esa, lama kita tidak mendialogkan tentang kedokteran Nabi yang berkaitan dengan hasil atau produksi alam Indonesia tercinta. Di antaranya adalah madu. Ya. Mengapa kita kali ini mencoba untuk mendialogkan herbal Indonesia? Karena selain harganya terjangkau, tidak memiliki efek samping yang negatif jika dikonsumsi secara memadai dan di bawah bimbingan ahlinya. Dan lebih dari itu, telah banyak buku, brosur, jurnal, blogspot, ya, blogspot kami masih ada, nampaknya bisa dibaca, Indarwanto Hikmatologi. Di antaranya adalah berbicara tentang herbal Atibum Nabawi. Dan kami menulis hikmatologi kehidupan dari kedokteran Nabi, filsafat dan ideologi politik yang sekarang lagi dicetak ya oleh saudara-saudara kami yang ada di Smart Print Kota Batu ya. Dan insya Allah mudah-mudahan di putaran pertama, yakni bulan Januari ini, mudah-mudahan 11 jilid dari hikmatologi kehidupan dapat diwujudkan dan Anda sekaligus bisa pesan lebih dulu. Ya, bahasa anak-anak sekarang, ini bukan bahasa anak-anak yang sudah pernah menjadi anak ini ya. Pre-order dulu, jadi PO dulu silahkan gitu ya. Bukunya di PO, kemudian bisa juga ya lewat Ananda, asisten kami ya, ponakan kami Dina Pospa Indah Sarjana Sosial itu ya, bisa memesan di samping buku ini juga madu ya, yang insya Allah selain terjamin kualitasnya juga kami sendiri mengkonsumsinya. Jadi di antara keunggulan dari resep kedokteran Nabi yakni adalah ketika kita menulis resep dengan tulisan yang jelas begitu ya, maka kita sekaligus mengkonsumsinya. Bahkan mohon maaf, di rumah kami sejak kami di desa, nampaknya sebelum kami lahir ya, kami lahir tahun 1959, sampai hari ini kami tetap mengikuti pola Tibum Nabawi yang dikembangkan oleh Mbah Kiai kami ya, Mbah Buyut kami, karena kami masih mengalami punya buyut ya, namanya yang mengasuh saya dari kecil ketika kami ditinggal ke pasar oleh nenek dan kakek kami. Senantiasa Mbah Sandiah itulah yang memberikan asupan
makan minum termasuk di dalamnya madu. Dalam perkembangannya berikutnya ini juga atas permintaan sejumlah keluarga besar dunia maya atau netizen ya. Antara lain ada Mbak Sri Mulyaningati ya, dan saudara-saudara kita yang lainnya. Apa untuk meningkatkan imunitas tubuh ketika musim yang seringkali berganti secara cepat. Artinya kalau sudah terik panas matahari itu demikian menyengat, tetapi jika hujan seperti sore hari ini tadi, hujannya sangat lebat sekali. Ya, jadi kami bukan jualan semata-mata ya, karena kalau dulu kami ya ini tidak kami sampaikan seperti ini, cuman supaya lebih dikenal Tibum Nabawi dan yang lainnya, itu kami terbitkan buku kami yang kami tulis secara periodik ya, sehingga sampai dengan insya Allah katanya Mas Tito Bagus Nugroho itu bisa sampai 12 jilid. Sementara yang sudah siap untuk dicetak ada 10 jilid, dan menyusul yang sudah layout itu jilid ke-11, dan yang sedang di layout kemudian ditata ulang oleh Mas Tito itu insya Allah antara 1 sampai 2 jilid. Nah, mengapa madu di pedesaan banyak sekali? Ya, apa sih khasiatnya madu yang paling sederhana tetapi dibutuhkan oleh kita semua, yakni adalah meningkatkan imunitas tubuh. Ya. Jadi daya kekebalan tubuh kita itu akan meningkat seiring dengan kebutuhan gizi nutrisi kita. Jadi di dalam madu itu ada aneka ragam kandungan unsur-unsur kimiawi alami. Ya, ada yang jelas ada glukosa, ya, laktosa dan seterusnya. Ya. Dan aneka ragam vitamin, bahkan yang terbiasa melakukan puasa ketika didahului dengan minum air putih hangat yang dicampur kurang lebih 2-3 sendok makan madu dalam 1 gelas air, insya Allah kalau ada kemudian kita makan pisang ya atau pepaya, bisa kita setelah itu berangkat ke masjid atau mushola terdekat, sehingga ibadah fardu kita tidak tercecer, tidak dilalaikan, dan ibadah sunnah kita itu terjaga dengan baik. Ya tentu saja semua ini harus didasari oleh ketulusan hati, ikhlas, sabar, tawakal, dan tidak ada tujuan lain berpuasa sunnah itu, apalagi di bulan Sya'ban ya, setelah ini ya. Ini Jumat tadi ya, tadi pagi Jumat terakhir di bulan Rajab 1446 Hijriah. Kemudian insya Allah beberapa hari lagi kita sudah akan menimbalkan Rajab. Dan pesan Rasulullah, dan di sini juga kami sudah tuliskan. Jadi mengapa diberi judul Hikmatologi Kehidupan? Karena hikmah yang kita ambil dari kehidupan itu apa saja, sepanjang tentu saja keterbatasan ilmu pengetahuan kami dan pengalaman kami di bidang kedokteran Nabi sejak tanggal 7 bulan 7 tahun 72. Jadi kurang lebih sekitar berapa tahun itu ya? 52 tahun ya kami mengabdi di pengobatan atau kedokteran Nabi. Kalau dulu ya tidak ada judulnya ya. Dulu awalnya itu sangkal putung ya, ketika ada yang keseliu ya kami yang mengobati, tapi di tahun 1967 ya ketika kami masih belia itu ya dipaksa-paksa dalam tanda petik ya,
dirayu-rayu oleh para tetangga, ada saudara, untuk menolong sapi, kambing, ya, ayam yang patah dan seterusnya. Ya. Jadi kami tidak memiliki keahlian, tetapi kami bersyukur hadza min fadli Rabb. Jadi semua ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Kami terima dengan tulus ikhlas karena mulai dari atas mbah buyut kami yang kami kenal, ya, sampai dengan kami, ya, dan sampai dengan keponakan-keponakan kami di dalam satu rumah itu, alhamdulillah nyaris pasti ada satu yang diberikan anugerah oleh Allah untuk mengobati orang. Terutama memang pengobatannya itu awalnya adalah sangkal putung. Jadi kesleo, ya, tulang patah, sampai bahkan kami pernah menolong, sekali lagi kami sampaikan, mohon maaf ya, pada guru kami tercinta Al-Hafidz, ya, Abah Kiai Haji Masyuri M, ya, mudah-mudahan beliau senantiasa dikaruniai kesehatan yang berkah di usianya yang sekarang menginjak insya Allah ke 93 tahun. Masih bersama kami dan masih membimbing kami dalam halakoh titian hikmah. Ya. Jadi di sini kami sampaikan antara lain adalah puasa. Ya. Jadi puasa itu adalah untuk mengobati diri kita. Selebihnya secara sosial kita supaya berperilaku sosial dengan baik. Ya, ini ada di sini. Ini kebetulan yang saya pegang ini adalah jilid 2, ya. Tapi masih konsep, ini tertulisnya masih jilid 1. Padahal ini sudah jilid 2, ya. Tapi insya Allah dalam perbaikan, ya. Dan pemirsa yang dirahmati oleh Allah, ya. Nah, ada yang bertanya ini, ya, laki-laki yang bertanya Mbak Sri Mulyaningati tadi, ya, ada apa di dalamnya itu? Ini adalah rendaman jeruk lemon yang disiapkan oleh istri tercinta Hajah Nur Laila Abu Hanafi, ya, binti Abu Hanafi, ya. Ya. Jadi siapkan madu, bisa setengah liter, bisa 1 liter, ya, dan siapkan botol, tepatnya bukan botol ya ini, ya. Ini adalah toples, gitu ya. Siapkan toples yang bisa ditutup dengan bagus, ya. Kemudian setelah itu cincanglah, setelah dibersihkan tentu, cincanglah jeruk lemon atau jeruk nipis. Ini dalam kurang lebih 1 liter ini asalnya. Itu kami campur dengan 2 jeruk lemon yang tanggung, ya, kurang lebih ya sebesar ini, ya. Itu. Jadi mencegah sariawan, termasuk sari bengi, sari isuk, sari sore, ya. Sariawan biasanya lubang-lubang atau infeksi. Kalau sariawan itu bisanya seputar mulut kita sini, tapi kalau sudah faringitis, ya, itu laringitis, ya, insya Allah, ya, itu sudah sampai di ini, ya, di toksil itu, ya, gitu. Tetapi kalau sampai di belakang tenggorokan itu insya Allah faringitis, ya. Mudah-mudahan kalau kebalik ya tolong diralat, gitu, ya. Jadi karena apa? Kalau laringitis dan faringitis itu nyaris dipastikan itu demam tinggi. Jadi tidak perlu langsung minum antibiotik, ya. Karena antibiotik itu jika tidak diresepkan dokter, sebaiknya kita jangan mengkonsumsinya. Mengapa? Karena kita tidak tahu kondisi kita, ya. Maka serahkanlah pada ahlinya, ya. Jadi kalau kami sebut, meskipun pengalaman kami 52 tahun mengobati orang, ya, ragam penyakit, ya, apa saja sih? Ada sangkal putung, sakit gigi, kemudian sariawan, faringitis, laringitis, kemudian asma, ya, kemudian batuk rejan, ya, kemudian sakit jantung, bahkan ada yang gagal ginjal
dan ginjal bocor ketika usia masih 4 tahun, ada itu. Bahkan alhamdulillah sampai sekarang anaknya sudah kuliah. Itu luar biasa ya. Istimewanya Allah, maha istimewa, maha cinta ya. Jadi karena kecil maka orang tuanya tidak, mohon maaf ya, waktu itu masih rumah tangga belia, jadi belum mampu untuk melakukan operasi dan juga tidak tega ya, maka diputuskanlah berobat pada kami. Karena alhamdulillah itu rumahnya dekat, kami di Gang 1. Kemudian yang kami maksudkan anak yang belia yang bocor ginjalnya itu di Gang 2, dekat. Jadi kalau jalan itu sekitar 10-15 menit. Alhamdulillah ya. Dan kalau kami sampaikan begini, kami mohon maaf ya pada manajemen YouTube. Kami tidak mencari sensasi dan juga tidak mencari pundi-pundi rupiah ketika mengobati. Tetapi harus jujur kami katakan, apapun yang Anda hadiahkan pada kami, ada yang hadiahnya macam-macam. Ada yang terima kasih, ada yang memfitnah, mencaci maki di belakang kami setelah sembuh ya. Kemudian ada yang memberikan memang hadiah, oleh-oleh ya. Ada yang sekedar hasil panen ya, seperti dari Lamongan, jauh dari Lamongan, membawa hasil panen sendiri. Apa yang dibawa? Beras ya. Kadang-kadang apa? Hasil pancingan di sungai, yaitu ikan ya. Apapun kami terima ya, tapi kami tidak mematok teken prestasi atau harga dalam konsultasi maupun di dalam pengobatan ya. Terus apa lagi ya, itu tadi sudah 10 ya. Apalagi kehamilan, termasuk kehamilan itu apa? Proses supaya bisa hamil dengan suaminya tentu saja. Kemudian bagaimana mempertahankan kehamilan, karena ada yang beberapa kali hamil tetapi juga ditakdirkan belum jadi. Kemudian ada juga yang hamilnya itu sudah nyaris melahirkan, bahkan proses melahirkan itu melintang ya, malang melintang begini. Ada yang sungsang, kepalanya di atas ya. Bahkan ada yang dari batu itu ya, itu sudah meninggal di dalam rahimnya. Perkiraan dokter itu sekitar 4 hari, tapi kami membaca secara imanial, spiritual gitu ya, sudah 8 hari. Sudah membusuk, sudah remuk ya. Betul, itu memang sudah membusuk, remuk ya. Yang satunya dari Sahu Jajar, tapi Sahu Jajar itu dokter belum membaca, kami sudah membacanya, meninggal sudah 4 hari. Dan itu juga sudah mulai ruam-ruam begitu ya, sudah enggak berbentuk, sudah bayi ya. Tapi Allah menganugerahi walaupun mati di dalam kandungan, berkat doa keluarganya ya, kami hanya mensupport saja zikir dan doa kami, ruqyah kami, keluar dengan sempurna, lahir dengan sempurna. Rata-rata memang tindakan operasi yang ditawarkan, tetapi kami selalu minta waktu yang di batu itu, karena lama, kami minta waktu 1 kali 24 jam. 1 kali 24 jam. Kemudian yang di Sahu Jajar itu saya hanya minta waktu 1 jam ya. Mengapa bisa begitu? Kita bisa membaca. Ini memanfaatkan dari ajaran para ulama, kiai-kiai kami ya, guru-guru kami tercinta yang sangat kami hormati ya, bahwa kita diajari untuk membaca tulisan yang tidak ada papannya dan tidak ada tulisannya. Itulah kita membaca dengan kolbu kita, yang disebut oleh Ki Jatikusumo itu ya, oleh mbah-mbah kami, buyut-buyut kami, ya, buyut kiai kami ya, itu tulis tanpa papan kasunyatan. Kalau kami mengatakan tulis tanpa papan kasunyatan jati. Jadi tulisan itu seolah kita baca dengan kemampuan, bukan kemampuan ya, dengan anugerah yang dimampukan oleh Allah. Tulisan seperti ini tapi tidak ada papannya. Apa tulisannya wujud? Juga tidak. Jadi semuanya itu adalah
atas hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi silakan sekali lagi ya. Itu beberapa orang yang kami bantu, kami tolong ya. Tentu saja banyak karena setidaknya kurang lebih sekitar 19-20 tahun terakhir yang ditulis ya, kami tulis itu ada 50.000 lebih pasien ya, yang rawat maupun yang pengobatan ya, termasuk pengobatan jarak jauh. Ini kami juga 2 hari yang lalu mengobati santri spiritual yang cukup jauh yang ada di Berlin sana ya. Alhamdulillah tadi sudah chatting bahwa alhamdulillah sudah sembuh. Jadi begitu maha sempurnanya Allah itu, jadi tidak perlu kita harus memegang ya. Apalagi mohon maaf ya, pada wanita yang keputihan, kami tidak sama sekali megang badannya saja, tidak ya. Jadi kalau kami meruqyah cukup seperti ini. Kalau tidak ya sudah dari kejauhan. Kalau tidak ya antar desa, antar kota, antar provinsi, antar negara, antar benua. Karena Allah tidak punya persyaratan ya. Karena itu bagi orang-orang yang menekuni at-tibum nabawi atau kedokteran nabawi, tidak ada yang sulit ya. Karena kalau kita sudah sampai pada tataran tingkat baca kita di makom ke-7 ya, jadi membaca penyakit itu akar yang paling lembut dan paling ujung di penyakitnya sudah terbaca, maka tidak perlu pasien harus datang, tapi sekaligus ya, jika datang itu kita bisa menyambung rasa, bisa konsultasi dengan bagus ya. Itu saja kelebihannya kalau datang. Lah kalau pasiennya tidak bisa apa-apa, disambung, tali hubungkan dengan keluarganya, terutama kalau suami istri, suaminya atau istrinya yang sehat, atau anaknya, menantunya, boleh jadi tetangganya ya. Pemirsa yang dirahmati Allah, itulah at-tibum nabawi yang kami sampaikan, dan silahkan bisa menghubungi ya Dina Puspa Indah. Nanti kami tuliskan di kolom deskripsi nama dan sekaligus nomor gadget atau nomor gawe, nomor HP yang bisa dihubungi, baik untuk pemesanan buku maupun pemesanan madu, ataupun yang sudah jadi seperti ini, madu plus ya, atau infus lemon atau jeruk nipis dan madu. Sekali lagi, diminum minimal 2 kali kalau tidak puasa, pagi sebelum makan dan sore atau petang sebelum makan. Kalau puasa sebelum berbuka ya, artinya makan besar, kemudian nanti sebelum sahur kalau Anda sahur. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kiranya Tuhan memberkati. Mohon maaf, yang diobati agama apa saja? Seluruh agama, dan bahkan kami sering juga menolong orang yang tidak mengakui Tuhan, tapi tetap Allah Maha Cinta, Maha Rahman dan Rahim, menolong siapapun yang berobat melalui ruqi atau tabib, ustadz, kiai, tuan guru, ajengan, sesepuh, dan yang lain. Terima kasih. Kekeliruan mohon maaf, silahkan untuk dikoreksi. Semoga kita senantiasa hidup sehat jiwa raga kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Praktek biologi dan bersyariah, agama ada, kesamaan